Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang saleh dan amal ibadah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu metode nasihat. Minggu kemarin kita telah berbicara yaitu nasihat dengan memperagakan tangan. Dan yang kedua, nasihat dengan memperagakan gambar. Pada pagi hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya, nasihat dengan amalan praktis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada para sahabatnya dengan contoh yang hidup mengenai metode pendidikan, pengajaran, dan pembinaan dengan metode praktis, dengan cara yang jelas, yang hidup. Kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Ketiganya meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, kaifat tuhur?" Ya Rasulullah, bagaimana bersuci itu? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fi ina'in faghasala kaffaihi hatta istawfa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan dengan air dalam suatu bejana, faghasala yadayhi kaffaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tapak tangannya hatta staufa, sampai bersih. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman zad an hadza aw naqasa wa qad ta'adda wa zalam." Barang siapa yang menambahkan dari ini atau mengurang-urangnya, maka dia telah melampaui batas. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana cara berwudu, cara bersuci ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperagakan dengan amalan yang praktis. Begini cara bersuci. Ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan praktis di hadapannya, di hadapan sahabatnya, memberikan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah membasuh kedua tapak tangannya. Jangan tambah-tambah banyak-banyak, jangan juga mengurangi.
Ini metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam memberikan nasihat dengan amalan praktis yang bisa dilihat oleh sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhdits fihima nafsahu bi syai'in minad dunya ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat dan tidak mengatakan pada dirinya sesuatu dengan urusan dunia, ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, dan di dalam dirinya, dalam jiwanya tidak terdetik untuk mengatakan masalah dunia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu Rasulullah SAW memberikan metode dalam memberikan nasihat. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW salat berjamaah. Rasulullah di atas mimbar. Orang-orang melihat bagaimana Rasulullah SAW salat. Para sahabat melihatnya. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'taminu bi walitu'allimu salati." Sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti ini agar kamu mengikuti salatku, agar kamu mau mengajarkan salatku kepada orang-orang. Jadi Rasulullah SAW terlihat betul bagaimana salatnya dilihat oleh sahabatnya. Setelah selesai salat, Rasulullah mengatakan, "Kenapa saya tadi salat di atas mimbar? Agar supaya kalian melihat aku salat, kamu mengikuti salatku, dan kamu mau mengajarkan bagaimana cara salatku." Begitu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan amalan yang praktis yang bisa dilihat. Tentu hal ini akan lebih mengena. Kemudian yang ke-11 adalah nasihat disesuaikan dengan situasi. Jadi situasinya bagaimana? Rasulullah SAW memberikan nasihat sesuai dengan situasinya. Jadi seringkali Rasulullah SAW mempertimbangkan keadaan orang yang hendak diberi petunjuk dan nasihat, agar lebih membekas dan memahami secara baik. Mana orang yang akan diberi nasihat? Dia tahu kepada orang itu agar supaya nasihat itu lebih membekas. Di antaranya adalah contoh Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nas katifaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari lewat di suatu pasar yang ramai, yang sesak. Famarra bijati asak mayit.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat unta yang kecil. Kemudian telinganya juga kecil. Fatanawalu biudhunaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang telinganya yang kecil itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Siapa di antara kalian yang mau membeli unta yang kecil, telinganya kecil dengan 1 dirham? Qalu, lantas para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu bi syai'in aw ma nasna'u bihi. Kami enggak maulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami bisa berbuat dengannya? Kemudian Rasulullah juga mengatakan, atuhibbuna annahu lakum. Udah, ku beri aja kamu unta yang mayit, yang mati itu, yang telinganya kecil itu. Qalu wallah law kana hayyan kana hadza sak'aiban. Kemudian para sahabat mengatakan, demi Allah, kalaulah seandainya unta yang kecil kemudian telinganya kecil itu hidup, maka itu merupakan aib, merupakan celah. Fakaifa huwa mayyit? Bagaimana ya Rasulullah, unta itu mayit, mati. Fakal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Fa wallah ladunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina daripada ini. Ini artinya bahwa janganlah kita ini terus memikirkan masalah dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, dunia itu lebih hina dari ini, yang kecil ini lebih hina dari ini. Jadi orientasi hidup janganlah semata-mata karena dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk itu. Kemudian juga Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa tawanan perang. Ternyata seorang perempuan dari sejumlah tawan perang yang telah memerah susunya. Sudah bengkak susunya. Tiba-tiba ia mendapatkan seorang bayi di antara tawanan tersebut. Kemudian diambil, dipeluk dan disusuinya. Jadi wanita yang berada di tengah-tengah tawanan, yang susunya memerah karena belum diisap. Kemudian dia melihat di tengah-tengah tawanan ada bayi. Kemudian diambilnya, dipeluknya bayi itu, disusuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhil mar'ata rihatan waladaha finnar?" Para sahabatku, apakah kamu berpendapat bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke api, akan melemparkan anaknya ke dalam api? Wa hiya taqdiru ala alla tatruhahu. Dia tidak akan melemparkan tentu bayi itu ke api. Qulna la wallah. Kemudian kami para sahabat mengatakan, enggak mungkin wanita itu akan melemparkan anak yang disusuinya ke dalam api. Demi Allah, enggak mungkin hal itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala arham,
lebih sayang bi'ibadihi dengan hamba-hambanya min hadhihi daripada wanita ini biwaladiha dengan anaknya. Jadi kalau wanita tadi sayang betul dengan anaknya, dengan anak tadi, disusuinya, nggak mungkin dia ini akan membuangnya ke api karena sayangnya ibu itu kepada anak, disusuinya, dipeluknya. Kemudian Rasulullah SAW menasihati kepada para sahabat. Apa nasihatnya? Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya, lebih sayang daripada wanita yang tadi menyusui, memeluk dan menyayangi anak itu. Allah sayang, lebih sayang dari, kepada hamba-hambanya. Begitu Rasulullah SAW memberikan nasihat dengan disesuaikan situasi di mana hal itu berada. Dalam riwayat yang lain dikatakan, suatu hari sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La taghzab, jangan marah." Datang lagi minta dinasihati, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Qala la taghzab, jangan marah. Sampai 3 kali minta nasihat, Rasulullah jawabannya, "La taghzab, jangan marah." Kenapa? Rasulullah tahu bahwa dia itu temperamental. Tahu para sahabatnya, mereka ini karakternya seperti apa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat dengan situasi yang ada pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan nasihat dengan mengalihkan kepada yang lebih penting. Ya. Di antara contohnya adalah Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Seorang Badui itu mengatakan, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah?" Faqala lahu Rasul alaihi salatu wassalam, "Madza a'dadta laha?" Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW tidak menjawabnya, karena Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Madza a'dadta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Kemudian orang Badui itu menjawab, "Hubbullah war Rasul." Yaitu aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Begitu Rasulullah SAW di dalam memberikan nasihat. Jadi Rasulullah SAW mengalihkan tentang kapan bakal terjadinya hari kiamat yang hanya Allah yang tahu, tetapi mengalihkan dengan apa persiapan yang sudah kamu siapkan apabila datang hari kiamat itu, dialihkan. Termasuk yang terakhir adalah metode nasihat Rasulullah SAW dengan menunjukkan sesuatu yang haram di hadapan para sahabatnya agar supaya perkara yang haram itu dijauhi. Jadi Rasulullah SAW pernah mengambil sesuatu yang haram, yang dilarang, agar para sahabat itu menjauhinya. Di kirinya sutra, di tangan kanannya adalah emas.
dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzaini haram ala dzukuri ummati." Dua-duanya ini sutra, yang satu emas, haram untuk laki-laki umatku. Halal li inasihim, halal, boleh untuk wanita-wanita dari umatku. Rasulullah menunjukkan ini yang enggak boleh untuk laki-laki umatku, tapi boleh untuk perempuan-perempuan. Ini yang satu sutra, yang satu emas. Ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhi ini agar supaya apa? Mengena nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan perasaannya kemudian mereka mau menjauhinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itulah beberapa metode nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 13 dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan metode kisah, ada yang dengan metode dialog, ada dengan metode memulai dengan bersumpah, dengan metode bercampur nasihat dengan humor. Nasihat Rasulullah sedikit, sederhana, tapi mengena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan berwibawa, nasihat yang berwibawa, dengan perumpamaan, dengan memperagakan tangan, dengan memperagakan gambar, dengan amalan praktis seperti tadi, dengan situasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, mengalihkan kepada yang lebih penting. Itulah metode-metode kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar para pendidik, orang tua bagaimana mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan metode-metode dalam memberikan nasihat. Tentu tidak monoton. Suatu saat mengambil metode ini, suatu saat mengambil metode ini, tidak monoton. Perlu diingat bahwa sebagai pendidik, sebagai orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya, guru di dalam mengajarkan siswa dan murid-muridnya, dosen dalam mengajarkan, memberikan nasihat kepada mahasiswanya, gunakanlah bagaimana metode-metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemberian nasihat. Mengapa begitu? Ya, karena metode ini insya Allah akan dapat memberikan pengaruh besar di dalam mengokohkan pengetahuan, membangkitkan pemahaman, menggerakkan kecerdasan penerimaan nasihat, dan membangkitkan perhatian dengan mendengar. Para pendidik hendaknya menggunakan hal itu. Siapa yang menjadi contoh? Tidak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dalam sebuah riwayat ayat yang lain, man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara kecuali wahyu yang diberikan kepadanya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik yang dimuliakan Allah, marilah kita mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Ini saja pada pagi hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan berbicara metode yang lain dalam memberikan nasihat. Ada metode yang sangat berpengaruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.